Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisuci Yolanda Putri, nomor peserta 38079 dari SMP Negeri 36 Kerinci, Provinsi Jambi. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan demonstrasi menggunakan aplikasi Feon, di mana ini merupakan salah satu tugas BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah, yaitu topik manajemen laboratorium komputer. Nah, pada tugas kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana menggunakan aplikasi Feon ini. Nah, terlebih dahulu kita bahas mengenai apa itu aplikasi Feon. Nah, di sini kita jelaskan secara singkat mengenai aplikasi Feon. Nah, aplikasi Feon ini merupakan salah satu aplikasi manajemen laboratorium komputer yang merupakan suatu aplikasi yang memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana terdapat salah satu komputer sebagai pengelola, di sini disebut sebagai komputer server, yang akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya. Nah, yang komputer-komputer yang akan dikelola ini merupakan komputer kliennya. Jadi, pada aplikasi Feon ini melakukan monitoring dengan syarat bahwa komputer-komputer tersebut saling terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan komputer. Nah, di sini kita bahas mengenai apa saja peralatan yang kita perlukan dalam praktek ini. Nah, yang pertama itu ada komputer atau laptop pemantau. Yang kedua, komputer atau laptop yang akan dipantau. Di sini kedua komputer ataupun laptop itu menggunakan sistem operasi Windows. Kemudian yang ketiga terhubung dengan WiFi. Kemudian yang keempat kita membutuhkan flash disk. Nah, adapun spesifikasi hardware ataupun software yang dibutuhkan dalam menggunakan aplikasi ini itu bisa kita lihat setidaknya atau minimal komputer tersebut memiliki 2 GB RAM penyimpanan. Nah, kemudian sistem software yang digunakan di sini adalah Windows. Windows itu Windows 7, 8 ataupun 10. Nah, kemudian dengan tipe 32 bit atau 64 bit. Nah, pada demonstrasi kali ini kita akan mempelajari 5 tahap dalam menggunakan Feon. Yang pertama kita melakukan install Feon di komputer master, kemudian kita melakukan konfigurasi komputer master. Setelah itu baru kita melakukan install Feon di komputer klien, di komputer yang berbeda. Kemudian melakukan konfigurasi di komputer klien tersebut, dan terakhir itu kita mencoba melakukan monitoring dan controlling di komputer masternya terhadap komputer-komputer klien yang kita gunakan atau kita hubungkan. Baik, langkah pertama itu kita memeriksa terlebih dahulu spesifikasi dari komputer yang kita gunakan ini. Cara menceknya kita klik di file explorer ini, kemudian kita cari di disk PC, itu kita klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di sini akan muncul spesifikasi dari perangkat yang kita gunakan.
device name ini adalah nama perangkat atau nama komputer yang kita gunakan. Kemudian di sini ada tipe sistemnya, itu menggunakan 64 bit. Jadi dari tipe sistem ini, dengan mengetahui tipe sistem ini, kita akan memilih opsi Feyon yang akan kita gunakan, apakah menggunakan 32 bit atau 64 bit yang akan kita download. Itu menyesuaikan dengan tipe atau spesifikasi komputer yang kita gunakan saat ini. Nah, ini untuk spesifikasi Windows-nya, itu kebetulan Windows laptop yang kita gunakan ini adalah Windows 11. Nah, setelah kita mengetahui spesifikasi dari laptop kita, selanjutnya kita melakukan download aplikasi Feyon dengan mencari di Google itu download aplikasi Feyon. Nah, di sini akan muncul download Feyon. Nah, untuk tipe Windows itu kita menggunakan yang Windows 64 bit, menyesuaikan dengan spesifikasi laptop kita. Ini kita download. Terlalu banyak. Kita tunggu dulu. Oke. Kita tunggu sampai aplikasi ini terdownload selesai. Sudah. Nah, di sini bisa kita klik juga, atau di sini bisa kita cari di file download. Nah, kita lihat. Nih. Nah, tadi sudah kita download ya. Nih, yang barusan kita download, kita klik 2 kali. Kemudian kita klik yes. Tunggu beberapa saat sehingga muncul tampilan karena masih loading. Oke. Nih. Nah, kalau sudah muncul tampilan ini, kita klik next untuk melakukan install aplikasi Feyon. Kita klik I agree, next. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini untuk aplikasi Feyon untuk komputer masternya yang kita centang di sini itu ada 2, Feyon Master dengan Interception Driver. Jadi ada 2 yang akan kita centang. Nah, perbedaannya cara install di aplikasi komputer klien itu
di komputer klien kita tidak mencentang yang bagian Vayon Master ini, tapi yang kita centang adalah Vayon Service-nya. Itu perbedaannya. Nah, karena sekarang kita menginstal di aplikasi komputer master, maka yang kita centang yang dua ini Vayon Master dengan interception drivernya. Kemudian kita klik install. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Selanjutnya kita klik finish dengan memperhatikan ini dicentang run Vayon-nya. Klik finish. Nah, ini sudah tampil konfigurasi Vayon-nya. Selanjutnya di sini kita perhatikan di fitur-fitur ini mulai di menu umum. Di menu umum ini kita harus memperhatikan bagian authentication ini. Di bagian method itu kita pastikan ini berada di key file authentication. Nah, ini kita perhatikan Bapak Ibu, bukan yang logon, tapi kita pilih adalah key file-nya. Nah, ini. Selanjutnya, ini tidak ada kita lakukan pengaturan apa-apa di sini, kemudian di master juga tidak ada, di akses kontrol juga tidak ada, kemudian selanjutnya di bagian kunci autentikasi. Nah, di sini kita akan melakukan atau membuat pasangan kunci, di mana pasangan kunci ini nanti akan kita ekspor ke komputer klien yang akan kita hubungkan dengan komputer master kita ini. Cara membuat pasangan kunci ini itu dengan cara mengklik bagian fitur ini, buat pasangan kunci. Nah, untuk penamaannya itu bebas, terserah kita mau menulis apa, yang penting nama kunci autentikasi ini harus sama kita input di komputer kliennya. Untuk ini saya tulis penamaannya ini Trisuci YP. Kita klik OK. Oke. Nah, sehingga muncul dua jenis kunci autentikasi yang tersedia di sini. Nah, yang akan kita ekspor ke flash disk itu adalah yang jenis public ini. Dengan cara mengklik jenis public ini, kemudian lanjut dengan klik ekspor kunci. Nah, di sini kita simpan di flash disknya. Oke. Kemudian kita save. Oke. Kita buka di sini dulu karena sebelumnya sudah disimpan juga di sini. Kita perhatikan, oke. Ini kita ulang lagi, klik ini, ekspor kunci. Kemudian bagian sini kita klik save. Nah, oke, di bagian konfigurasi komputer master sudah selesai, sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah membuat lokasi komputer kita. Nah, caranya di bagian ini, di bagian lokasi ini kita bikin baru, ya. Nah, ini untuk penamaan lokasi atau komputer yang akan kita hubungkan nantinya, itu kita bikin namanya, terserah Bapak Ibu menamakan seperti apa, boleh lab komputer, lab IPA, atau sejenisnya. Di sini saya membuatnya dengan nama lab IPA SMP Negeri 36 Kerinci. Nah, ini harus kita pastikan nantinya sama yang kita input di komputer kliennya. Setelah lokasi
ini selesai kita buat, selanjutnya adalah nama komputernya. Kita tambahkan di sini. Ini fungsinya untuk memasukkan komputer-komputer klien yang akan kita hubungkan dengan komputer master ini. Yang mana saja yang bisa dimonitoring oleh komputer master, makanya kita masukkan nama dan alamat host atau IP-nya di sini. Nah, untuk mengetahui nama dari komputer ini, caranya sama seperti tadi. Kita klik di sini, file, kemudian lanjut ke disk PC dengan cara klik kanan dan klik properties. Nah, di sini muncul penamaannya. Ini nama perangkat atau nama komputer untuk komputer masternya. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan di komputer klien yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya cek dulu penamaan komputer di komputer kliennya. Baik, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengecekan nama komputer di komputer klien kita dengan cara yang sama, dengan mengecek spesifikasi dari perangkat komputer di komputer master yang kita gunakan tadi. Langkahnya sama, kita cek terlebih dahulu di laptop atau komputer kliennya. Di sini nama perangkatnya yaitu laptop 393 GR S4P. Nah, ini kita kopas ke bagian alamat hostnya atau IP-nya. Harus sama. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi kalau menggunakan komputer kliennya lebih dari satu. Untuk tutorial kali ini kita hanya menggunakan satu komputer klien saja. Nah, setelah ini kita klik apply. Nah, ini proses konfigurasi Feyon di komputer master sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan langkah yang sama di komputer kliennya. Itu kita melakukan instalasi terlebih dahulu. Ini saya melakukan perekaman melalui HP karena aplikasi di laptop ini kurang support, berhubung laptopnya sudah lama dan agak lelah. Kita gunakan HP saja. Caranya sama. Ini kita pastikan di komputer klien ini sudah terhubung WiFi, dan ini kebetulan sudah saya download tadi aplikasi Feyonnya. Jadi kita tinggal menginstal, mengcopy, kemudian menginstalnya. Kita pindahkan dulu. Terlalu banyak file ya Bapak Ibu. Nih. Nah, caranya kita klik 2 kali, sama langkahnya. Oke, caranya sama. Sini yes, kita klik yes. Oke, kita tunggu. Udah, kita lanjut next. Silang saja, I agree. Kemudian next. Nah, di sini yang membedakan yaitu dengan komputer
master tadi, itu di bagian sininya. Di klien kita klik sini. Oke. Ini harusnya bisa ya, Bapak Ibu. Ini tidak kita aktifkan, klik install. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil diinstal ya Bapak Ibu di komputer kliennya. Kita klik finish. Sudah muncul tampilan seperti ini. Kita mulai cek dari general. Itu kita harus memastikan ini berada di key file authentication-nya. Kemudian kita klik service master. Selanjutnya ini tidak ada, kita otak-atik di sini ya Bapak Ibu pengaturannya. Selanjutnya di authentication case-nya, key-nya, key. Kita hapus dulu. Oke. Nah, ini kalau di komputer master tadi kita melakukan pembuatan pasangan kuncinya, kunci pasangan. Nah, di bagian komputer klien ini kita melakukan import key. Import kuncinya itu kita ambil di flash disk tadi. Ini kita klik yang kita ekspor dari komputer master tadi, kita klik open. Oke. Nah, ini sudah sama ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke menu location komputernya. Nah, ini harus kita samakan. Ini kita tambah, dan ini harus sama penamaan dengan lokasi di komputer master tadi. Ini namanya Lab IPA SMP N36 Kerinci. Oke. Nah, kita sampai di sini. Bedanya untuk komputer ini tidak perlu kita isi karena ini komputer kliennya yang terhubung dengan komputer master, jadi tidak perlu pakai nama komputer ini. Ini kita klik apply. Oke. Nah, ini sudah selesai tahap konfigurasi Feyon di komputer kliennya. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi Feyon di komputer klien, langkah selanjutnya kita mencoba melakukan monitoring dan controlling di komputer master ini terhadap komputer klien kita. Nah, ini kita tutup dulu. Di sini kita mencoba mencari aplikasi Feyon. Nah, ini kita coba buka. Nah, pada tampilan Feyon Master ini kita klik location komputer. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita klik location komputer ini dan kita centang ini. Oke. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah tampilan komputer klien tadi ya. Ini yang akan kita kontrol, akan kita lakukan monitoringnya melalui komputer master ini. Nah, ini kita lakukan percentage. Kita coba
kita mencoba mengirim pesan dari komputer master ke komputer klien. Silakan matikan komputer dengan mengikuti langkah yang sudah dipelajari. Oke. Ini kita coba tes apakah akan muncul nanti pesan ini ke komputer kliennya. Oke. Nah, ini muncul ya Bapak Ibu. Ini pesan yang kita ketik di komputer master itu ternyata sudah muncul di tampilan komputer kliennya. Oke. Nah, kita coba untuk mengunci. Coba. Nah, ternyata laptop klien juga akan terkunci. Nah, inilah fungsinya dapat kita gunakan nantinya dalam memanajemen laboratorium komputer. Sekian yang dapat saya tampilkan pada kegiatan demonstrasi dalam menggunakan aplikasi Feyon kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.